Yo, what's up, yang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to comeback di Smith Channel, Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Gue seberapa lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Halo bang, umur gue 24 tahun, manusia biasa yang lagi berusaha hidup tenang, tapi entah kenapa sering banget jadi bahan candaan semesta. Jadi gini, hari itu gue bangun dengan niat yang sangat mulia, jadi versi terbaik diri gue. Bangun pagi, mandi cepat, outfit terapi, bahkan sempat mikir, wah hari ini vibes gue bakal beda nih. Gue berangkat kerja dengan penuh percaya diri sambil dengerin lagu favorit biar mood naik. Di kepala gue hari ini bakal smooth, produktif, dan ya mungkin sedikit keren. Tapi ternyata baru juga keluar gang rumah, motor gue tiba-tiba batuk kayak lagi drama. Terus mati total di depan warung yang lagi rame banget. Semua orang langsung nengok dan gue cuma bisa senyum awkward sambil dorong motor pelan-pelan. Dalam hati udah mulai curiga, kayak semesta lagi setting sesuatu buat gue hari ini. Dan ini baru pembuka doang. Setelah drama dorong motor yang cukup menguras harga diri, akhirnya gue mutusin buat naik ojek online biar nggak makin telat. Di situ gue masih berusaha positive thinking, ya udah lah mungkin ini cuma cobaan kecil. Sampai akhirnya gue duduk di belakang abang ojol dan di tengah jalan tiba-tiba hujan turun tanpa aba-aba, deras banget. Level yang bikin jaket tipis gue langsung menyerah. Lebih parahnya lagi, helm yang gue pakai kacanya buram. Jadi gue kayak lagi hidup di dunia berkabut tanpa arah. Pas sampai kantor, kondisi gue udah kayak abis ikut lomba renang dadakan. Baju nempel, rambut berantakan, dan sepatu bunyi trot-trot tiap langkah. Temen gue yang ngeliat langsung ketawa, bukan jahat tapi ya gimana, gue sendiri aja pengen ketawa dalam hati. Gue cuma mikir nih gue lagi kerja apalagi konten komedi live sih. Gue kira penderitaan gue berhenti di situ, ternyata belum. Siangnya gue ada meeting penting sama atasan yang jujur aja gue pengen kelihatan profesional dikit lah. Gue udah siapin materi, udah latihan ngomong di kepala, bahkan sempat ke toilet buat nenangin diri. Pas meeting dimulai, semuanya berjalan normal sampai gue presentasi. Nah, di momen gue lagi jelasin dengan penuh semangat, tiba-tiba laptop gue nge-lag. Terus layarnya nge-freeze dengan posisi muka gue yang lagi aneh banget. Semua orang diem beberapa detik, terus ada yang nyeletuk, ini kenapa ekspresinya gitu? Gue langsung panik, coba benerin, tapi malah makin kacau. Ujung-ujungnya gue harus restart di depan semua orang. Dan ya, momen keren yang gue bayangin berubah jadi sesi komedi yang gak ada rencananya sama sekali. Dan gue jadi pemeran utamanya tanpa casting. Sore harinya gue pikir ya udahlah, hari ini emang bukan hari gue. Jadi gue memutuskan untuk pulang dan save reward kecil. Beli makanan favorit biar mood balik lagi. Gue pesan makanan yang udah gue diemin, yang udah gue idam-idamkan seharian. Nunggu dengan penuh harapan kayak nunggu chat dari gebetan. Pas akhirnya makanan datang, gue buka dengan excited dan salah menu. Bukan cuma beda sedikit tapi totally beda. Yang gue pesen ayam crispy, yang datang malah sayur asem. Gue diem beberapa detik terus ketawa sendiri, kayak udah capek marah. Gue makan aja dengan pasrah sambil mikir, oke, noted. Bahkan makanan pun gak di pihak gue hari ini. Di titik itu gue sadar, mungkin bukan gue yang salah, mungkin semesta lagi butuh hiburan dan gue lagi jadi kontennya. Jadi ya cerita hari gue yang absurd tapi entah kenapa relate banget sama kehidupan kita semua. Kadang kita udah niat baik, udah prepare maksimal, tapi tetap aja ada hal random yang bikin semua berantakan. Tapi jujur setelah gue pikir-pikir, justru dari momen-momen kayak gini yang nanti bakal kita ceritain sambil ketawa. Hidup emang gak selalu harus sempurna, kadang justru kekacauan kecil itu yang bikin kita lebih hidup. Buat lo yang lagi ngerasa hidup lo aneh atau kayak dikerjain semesta juga, santai aja, lo gak sendirian. Masih ini ya, cerita random dari kemarin, dia cerita random terus ya. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo bang, usia gue sekarang 23 tahun, manusia lagi belajar keren, tapi sering gagal di timingnya salah. Jadi ceritanya hari itu gue lagi super pede karena mau ketemu teman-teman lama di sebuah cafe hits. Gue niat banget dari outfit gue pilih yang paling proper. Parfum gue semprot agak banyak biar auranya mahal. Dan bahkan sebelum berangkat gue sempet latihan senyum di kaca. Kepala gue ini bakal jadi momen comeback gue. Kayak nih, lihat gue sekarang beda. Sepanjang jalan gue udah kebayang bakal masuk ke cafe dengan slow motion. Terus semua orang nyadar kehadiran gue. Tapi ya semesta ternyata punya plot twist tersendiri. Pas gue mau masuk ke cafe, kaki gue kepleset dikit gara-gara lantai licin. Nggak jatuh sih, tapi cukup buat gue goyang aneh di depan pintu kaca. Dan sialnya itu semua kelihatan jelas dari dalam. Gue masuk dengan pura-pura santai, padahal di dalam hati udah teriak, tolong rewind hidup gue 10 detik yang lalu. Teman-teman gue langsung nyapa dengan senyum yang ya gitu, campuran antara kangen dan ketawa. Gue duduk pesan minum dan berusaha mengembalikan image keren yang tadi sempat retak. Obrolan mulai ngalir, gue udah mulai nyaman lagi, bahkan sempat lempar jokes yang lumayan kena. Sampai akhirnya momen itu datang. Gue lagi cerita sambil agak semangat, terus tanpa sadar tangan gue nyenggol gelas minuman sendiri. Dalam 1 detik minuman itu tumpah ke meja
ke baju gue, bahkan sedikit ke tas teman-teman gue. Semua langsung diem, terus gue refleks bilang ini bagian dari performance art. Bukannya keren, malah makin kelihatan manik. Di situ gue sadar hari ini bukan tentang jadi keren, tapi tentang bertahan dari rasa malu. Setelah insiden minuman tumpah, gue izin ke toilet buat beresin diri. Gue ngaca terus ketawa sendiri, kayak ini serius hidup gue begini amat ya. Baju gue basah di bagian depan, jadi gue harus pakai tisu buat nyerap air sebisa mungkin. Pas gue duduk lagi, salah satu temen gue ngajak foto bareng, katanya buat kenang-kenangan. Gue masih pengen terlihat oke, langsung setuju. Kita semua pose, gue ambil posisi paling depan biar kelihatan dominan. Pas foto diambil, gue senyum lebar, yakin banget ini bakal jadi foto terbaik gue. Ya ternyata beberapa detik sebelum kamera jepret, ada pelayan lewat dan nggak sengaja nyenggol kursi gue sedikit. Hasilnya muka gue di foto jadi blur aneh, kayak yang lagi teleport gagal, yang lain cakep, gue doang yang kayak glitch. Di titik itu gue udah mulai pasrah sama alur hidup hari itu. Gue nggak lagi maksa jadi keren, malah mulai ikut ketawa tiap ada kejadian aneh. Bahkan teman-teman gue jadi makin santai dan suasananya malah lebih hangat. Kita lebih ngobrol, cerita random, dan gue sadar sesuatu. Justru karena kekacauan kecil tadi, momen ini jadi lebih hidup dan gak ada yang jaim, gak ada yang so sempurna. Gue yang tadinya pengen tampil weh, malah jadi versi gue yang paling real. Dan anehnya itu jauh lebih nyaman. Kadang kita terlalu sibuk ngejar image sampai lupa kalau orang-orang itu lebih suka versi kita yang apa adanya, betul. Walaupun ya nggak harus juga sih sampai tumpahin minum segala, tapi ya udahlah, itu sudah terjadi dan jadi bagian dari cerita hidup gue yang agak nyeleneh. Oke, next cerita selanjutnya. Halo, kenalin, umur gue 25 tahun, tipe orang yang sebenarnya nggak neko-neko, cuma pengen hidup tenang tanpa drama. Hari itu gue bangun dengan mindset simple, kerja, pulang, rebahan, selesai. Bahkan gue sengaja nggak buka sosmed biar nggak kebawa energi aneh-aneh. Gue berangkat kerja santai, semua serasa normal banget. Sampai gue mikir, wah akhirnya hidup gue stabil juga. Tapi ternyata itu cuma pembuka doang. Pas gue lagi di kantor, gue iseng buka laptop temen karena dia lagi keluar. Niatnya cuma mau lihat file kerjaannya harus gue lanjutin. Entah kenapa tiba-tiba ke play video lama yang ada di laptop itu. Dan suaranya kenceng banget. Lebih parahnya lagi itu video gue waktu karaoke tahun lalu. Nyanyi full penghayatan tapi suaranya ya agak nggak usah dibahas ya. Semua orang langsung nengok ke arah gue dan gue cuma bisa diem sambil nahan malu. Gue langsung buru-buru matiin videonya, tapi damage-nya udah terjadi. Teman-teman gue mulai ketawa. Ada yang nyeletuk, wah vokalis kantor nih. Gue senyum aja pura-pura santai, padahal di dalam hati gue lagi nyari cara buat menghilang secara instan. Setelah itu gue balik lagi ke meja kerja, berusaha fokus lagi, tapi tiap beberapa menit pasti ada aja yang nanya, Van kapan rilis lagu? Wah itu udah awkward banget sih. Request dong nyanyi live. Gue cuma bisa ketawa tipis sambil ngetik berharap waktu cepat berlalu. Gue pikir kejadian itu bakal jadi puncak hari itu, ternyata belum. Siangnya gue harus presentasi laporan ke tim, dan gue udah siap banget biar bisa balas dendam dengan tampil profesional. Tapi ya hidup gak semudah itu. Pas gue mulai presentasi, tiba-tiba suara gue serak kayak abis konser 3 hari berturut-turut. Mau balas dendam malah gak jadi ya. Gue langsung buru-buru matiin videonya, tapi damage. Gue coba lanjut ngomong walaupun suara gue udah kayak radio rusak. Gue jelasin poin penting malah terdengar kayak lagi bisik-bisik misterius. Teman-teman gue yang tadi ketawa sekarang makin susah nahan ketawa. Bahkan ada yang pura-pura batuk biar nutupin ketawa mereka. Gue sempat berhenti sebentar minum air, terus lanjut lagi dengan sisa kepercayaan diri yang ada. Tapi jujur, di situ gue udah nyerah. Gue nggak lagi mikirin tampil bagus. Gue cuma pengen cepet selesai dan duduk dengan damai. Setelah presentasi selesai, gue tarik napas panjang, ngerasa kayak baru selesai ujian hidup. Tapi anehnya setelah itu suasananya jadi cair banget. Orang-orang malah jadi lebih santai ngobrol sama gue, dan gak ada lagi jarak kaku kayak biasanya. Per harinya gue pulang dengan perasaan campur aduk, malu, iya kesel sedikit, tapi juga ada rasa lucu kalau dipikir-pikir. Gue yang dari pagi pengen hidup tanpa drama malah jadi pusat hiburan satu kantor. Sampai rumah gue rebahan sambil mikir, nih kenapa sih setiap gue niat hidup normal selalu ada aja kejadian random. Tapi makin gue mikir, makin gue sadar mungkin justru itu yang bikin hidup gue nggak flat. Momen-momen absurd kayak gini yang nanti bakal gue ceritain lagi, mungkin sambil ketawa sama orang lain. Dan ya walaupun tadi gue malu banget, tapi setidaknya gue berhasil bikin orang lain ketawa, lumayan lah, padahal hiburan gratis. Jadi ya itu cerita gue yang awalnya cuma mau hidup tenang, tapi malah jadi episode komedi dadakan. Kadang kita nggak butuh panggung buat jadi lucu, karena hidup sendiri udah cukup kreatif buat ngerjain kita. Oke, cuy, mungkin segitu dulu video kali ini. See you next time-nya, peace, enjoy.